Kami dari kelompok 4 kelas B1. Perkenalkan, nama saya Ratnasari. Nama saya Nurul Hafizo. Saya Nabila Zahra. Saya Vera Handayani Siska Pratiwi. Saya Sharina Aulia. Saya Raffi Fajriandi. Saya Aulia. Saya Galai Karskimru. Saya Nurul Kaniatul Laili. Saya Delovi Agustin. Saya Radina Fitriani. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas tentang hutan daratan rendah dan bagaimana ekosistem ini akhirnya menyambung ke salah satu bentuk yang unik, yaitu hutan rawa. Pada video ini, kami akan menjelaskan secara lengkap mulai dari pengertian hutan rawa, lokasi geomorfologisnya, ciri hidrologi, sifat tanah, vegetasi, fauna, fungsi ekologis, hingga ancaman kerusakan dan upaya pengelolaannya. Pengertian hutan rawa. Hutan rawa merupakan ekosistem hutan yang berada pada wilayah yang sering atau selalu tergenang air, sehingga kondisi tanahnya jenuh air dan miskin oksigen. Genangan air ini bisa terjadi secara permanen sepanjang tahun atau musiman, tergantung curah hujan dan aliran air di sekitarnya. Karena kondisi tanahnya anaerob, hanya jenis tumbuhan tertentu yang mampu beradaptasi dan bertahan hidup. Secara ekologis, hutan rawa masuk dalam kategori lahan basah yang sangat penting di kawasan tropis. Selanjutnya, lokasi geomorfologi dan dataran tempat hutan rawa. Hutan rawa biasanya berada di dataran rendah, terutama di daerah dengan topografi yang datar atau sedikit landai. Kawasan ini mencakup dataran banjir, sungai, cekungan aluvial, lembah yang drainasenya buruk, hingga bagian dalam dari zona pasang surut di pesisir. Karena elevasinya rendah, air dari sungai, hujan, atau pasang dapat mengenang dalam waktu lama, menciptakan kondisi lembab ekstrim yang menjadi ciri khas hutan rawa. Selanjutnya, hidrologi dan sistem air di hutan rawa. Hidrologi hutan rawa sangat dipengaruhi oleh posisi muka air tanah yang tinggi. Pada musim hujan, genangan bisa meluas dan meningkatkan lama inundasi. Sedangkan di musim kemarau, muka air tanah biasanya hanya turun sedikit. Sumber airnya biasa berasal dari curah hujan, limpasan dari sungai, atau pasang surut. Aliran air di hutan rawa cenderung lambat, sehingga oksigen sulit masuk ke tanah dan menyebabkan kondisi anaerob yang mempengaruhi seluruh proses biologis di dalamnya. Tanah hutan rawa memiliki ciri khas berupa lumpur atau lempung yang jenuh air. Pada hutan rawa gambut, tanahnya bahkan terbentuk dari akumulasi bahan organik yang menumpuk selama ribuan tahun, sehingga lapisan gambut bisa sangat tebal. pH tanah umumnya bersifat asam dan nutrinya rendah. Karena kondisi jenuh air, proses dekomposisi berjalan sangat lambat. Hal ini menyebabkan tanah rawa memiliki kemampuan menyimpan karbon yang sangat besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang vegetasi dan adaptasi tumbuhan rawa. Jadi, tumbuhan rawa yang hidup di hutan rawa telah mengembangkan berbagai adaptasi agar tetap bisa bertahan. Misalnya, akar napas atau pneumotor yang muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen, akar penopang yang kuat untuk menahan pohon di tanah lunak, serta akar lutut yang membantu pertukaran gas. Beberapa tumbuhan khas rawa di Indonesia antara lain yaitu adaramin, meranti Jawa, jelutung, pandan, geronggang, dan berbagai jenis rotan. Vegetasi ini membentuk struktur hutan yang unik dan berbeda dari hutan kering. Selanjutnya, fauna khas hutan rawa. Hutan rawa juga menjadi rumah bagi berbagai fauna yang beradaptasi dengan lingkungan basah. Ikan-ikan rawa seperti gabus, betok, dan toman berkembang biak di perairan dangkal. Reptil seperti ular air, biawak, dan buaya, sinyolong juga sering ditemukan. Burung-burung air seperti bangau, kuntul, dan raja udang memanfaatkan hutan rawa untuk mencari makan. Bahkan beberapa mamalia seperti orang utan, beruang madu, dan kucing hutan masih bisa ditemukan pada hutan rawa gambut tersebut. Selanjutnya ada fungsi ekologis hutan rawa. Hutan rawa memiliki banyak fungsi ekologis banyak. Salah satunya adalah sebagai penyimpan air yang besar sehingga mampu mengurangi resiko banjir. Selain itu, hutan rawa mengatur iklim mikro, menjadi habitat keanekaragaman hayati, dan berperan dalam menyaring air secara alami, terutama pada hutan rawa gambut. Kemampuan menyimpan karbon sangat luar biasa, sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Selanjutnya, proses ekologis, subseksi, pembentukan gambut, dan zonasi.
Salah satu proses ekologis utama di hutan rawa adalah pembentukan gambut yang terjadi ketika sisa-sisa tumbuhan tidak terurai sempurna karena minim oksigen. Seiring waktu, lapisan organik menumpuk dan membentuk gambut dengan ketebalan beragam. Selain itu, hutan rawa juga mengalami zonasi, yaitu perubahan komposisi vegetasi dari tepi menuju bagian tengah yang lebih basah. Proses suksesi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrologi, nutrien, dan jenis tanah. Selanjutnya, ancaman kerusakan hutan rawa. Hutan rawa saat ini menghadapi banyak ancaman, seperti konservasi menjadi lahan pertanian atau perkebunan, pembangunan kanal yang mengeringkan lahan, kebakaran pada lahan gambut, serta aktivitas penebangan ilegal. Drainase yang berlebihan dapat membuat gambut kering dan mudah terbakar, melepaskan karbon dalam jumlah sangat besar ke atmosfer. Jika tidak dilestarikan, fungsi ekologis hutan rawa bisa hilang secara permanen. Selanjutnya, yang terakhir adalah upaya pengelolaan dan penutup. Untuk menjaga keberlanjutan hutan rawa, berbagai upaya perlu dilakukan, seperti restorasi hidrologi dengan menutup kanal, menjaga tinggi muka air tanah, menanam kembali spesies asli rawa, dan meningkatkan pengawasan terhadap kebakaran. Pengelolaan berbasis masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan. Hutan rawa adalah ekosistem yang bernilai sangat besar, sehingga kita semua memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum.